Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang if yang sederhana saja, sekarang kita akan belajar tentang if yang kompleks. Nah, setelah kemarin kita belajar if cuma if dan else, sekarang kita juga akan belajar else if. Nah, kasusnya di sini kita akan bikinkan sebuah program penghitungan gaji ya. Penghitungan gaji komisi maupun jasanya nanti. Oke, pertama-tama kita bikin dulu head dari programnya. Nah, teman-teman, sebelum bikin codingan, bikin dulu struktur programnya. Yang pertama kita bikin head. Nah, setelah kita bikin head, kita bikin dulu bodinya. Ya, kita buka kurung awal. Kemudian langsung kita bikinkan kakinya atau footernya. Nah, setelah itu baru teman-teman silakan mengetik codingnya di sini. Karena nanti kalau codingnya pun error, kalau kakinya belum itu akan error. Codingnya nggak error pun kalau kakinya nggak dibikin itu pasti error. Jadi kita bikin dulu strukturnya, baru kita bikin di sini codingannya. Oke, kali ini kita akan menghitung pendapatan. Nah, berdasarkan pendapatan itu kita akan hitung berapa jasanya, berapa komisinya, dan berapa total dari keseluruhannya. Berarti kita buat dulu, kita hapus dulu layarnya, clean screen gitu ya. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel float pendapatan, kemudian ada jasa, kemudian ada komisi, kemudian ada total. Kita cukup memakai variabel yang ini. Nah, dalam if kompleks ini itu akan dicontohkan misalnya kalau pendapatan dia segini ya, kalau pendapatan dia misalnya 0 atau pendapatan dia itu di bawah dari 200.000, maka jasanya itu 1.000, komisinya itu 0,1 dikali pendapatan atau 10% dari pendapatan. Oke ya, jadi di if kompleks ini sebenarnya ada penggabungan dari mulai dari sampai dengan gitu ya, mulai dari sampai dengan. Nah, if yang mulai dari sampai dengan ini teman-teman harus benar-benar mengerti, karena di sidang kompre ini sangat diujikan. Semua sidang ini diujikan. If yang kompleks ini diujikan gitu ya. Nah, oke. Jika pendapatan variabel kita yang ini ya, pendapatannya itu besar atau sama dengan 0 ya. Dan jika pendapatannya itu besar dari 0 dan pendapatan itu kecil dari sama dari 200.000. Nah, jadi if ini akan berjalan jika pendapatannya dari rentang 0 sampai 200.000. Tergantung yang berapa kita inputkan nanti, gitu ya. Oke, di atas kita bikin dulu inputannya biar jelas. Printf jumlah pendapatan Anda. Scanf. Kenapa scanf gak get? Karena dia akan diproses. Jadi kalau sesuatu yang diproses itu harusnya dia adalah scanf. Pendapatan. Oke, coba kita jalankan dulu. Ya, belum ada yang error ya.
kita close dulu, balik lagi. Nah, jika pendapatannya, buka kurung kurawal ya, jika pendapatannya mulai dari 0 sampai ke 200.000 ya, gitu cara bacanya ya, mulai dari 0 sampai ke 200.000, atau kalau di soal biasanya ditulis tulisnya gini, 0 sampai 200.000 gitu ya. Nah, kalau 0 sampai 200.000 penulisannya seperti ini. Nah, kalau dia ada pendapatan dia itu 0 sampai 200.000, maka jasanya dia dapat 1.000. Uang jasanya dia dapat 1.000. Dan komisinya itu dia dapatnya 10% atau 0,1 dikali pendapatan. Nah, berarti tutup kurungnya. Nah, kalau di kemarin kita langsung me-else-kan di sini. Ya. Else titik gitu. Nah, sekarang karena kita belajar if complex, kita nggak langsung else di sini. Kita bikin, jadi dia itu 3 perumpamaan, berarti kita membutuhkan 2 buah if. Ya, berarti kita bikin lagi else. Nah, di sini sudah selesai ya. If lagi, bikin satu baris saja. If. Nah, kalau kita bikin if, kita bikin kayak di atas sini lagi. Pendapatan besar dari sama dengan besar dari 200.000. Karena kalau sama dengan dia masuk ke atas tadi. 200.000 sampai dengan pendapatan kecil sama dari 300.000, maka kita enter lagi, buka kurung kurawal lagi, apa? Jasanya itu 2.000. Sedangkan komisinya itu adalah 0,15 atau 15% dikali pendapatan. Nah, jadi kalau di soalnya itu ditulisnya seperti ini. 200 ya. 200.000 sampai 300.000. Nah, 200.000-nya kan kita bikin di atas ini. Berarti mulai dari 200.001 di sini. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga, yang terakhir, baru kita else-kan saja kayak kemarin. Else. Nah, kalau dia tidak dari 0 sampai 200.000 atau tidak 200.000 sampai 300.000, berarti di atas 300.000, berarti jasanya itu adalah 2.000 dan komisinya itu adalah jasanya itu 3.000, komisinya 0,2 atau 20% dari pendapatan. Ya. Nah, kemudian ini apakah ada error? Kita tes dulu. Ya, ada errornya. Ini compound statement missing, tutup kurung. Ya, ini tutup kurungnya belum kita berikan. Jalankan lagi. Dah, oke. Nah, sekarang kita tampilkan. Apa aja yang kita tampilkan? Kita hitung dulu totalnya deh. Total sama dengan pendapatan ditambah dengan apa aja tadi? Jasa ditambah dengan komisi. Nah, kemudian baru kita tampilkan datanya. Printf pendapatan Anda kurung persen 0,0 aja kita bikin float, tutup kutipnya. Ini pendapatan. Coba kita jalankan dulu. Error.
kurang titik koma katanya. Oh, salah kita. Mungkin aja. Dia nggak ngomongin apa-apa. Ada yang error nih. Ini close saja, kalau ketemu ada gini di close saja. Nanti kita masih ada yang error. Pendapatan persen, kita bikin ini coba 10,0 flat pendapatan. Dia tidak bereaksi apa-apa. Error. Coba kita cari di mana errornya. Oh, di sini harusnya ada huruf dan. Coba kita hilangkan lagi. Yes. Lagi. Dan penuh lagi. Tuh, udah ya. Nah, sekarang baru kita tampilkan yang lain. Ini kita copy saja. Ini untuk jasa, komisi, total. Pendapatan jasa, komisi, total. Terus saja biar rapi. Nah, kita bikin slash s di depannya biar dia nggak berantakan. Kita angkat sekarang. Bikin 100.000. Nah, oh, apanya belum kita ubah. Ini jasa, ini komisi, ini total. Bikin 102 Kak. 10% ya. Jasanya 1000, komisinya 10%, itu 10.000. Nah, ini dijumlahkan 111.000. Coba kita jalankan yang kedua. Kita bikin 252 Kak. Nah, ini dia. Oke, if complex-nya sudah selesai. Nah, jadi if complex itu if yang ada rentangnya seperti ini. 0 sampai 200.000, 200.000 sampai 300.000, 300.000 sampai tak berhingga. Nah, itu untuk if yang kompleks ya. Nah, setelah if kompleks, sekarang kita akan belajar tentang cache. Apa itu cache? Jadi cache itu semacam memori yang akan kita pesan untuk menempatkan perintah kita nantinya. Kita mau cache yang ke sini, maka memori akan membaca ke sana ya. Nah, kita mau cache yang ke berapa gitu, nah nanti memori dia akan baca ke situ. Nah, misalnya gini, ini kita bikin file new dulu ya. Ini kita tutup saja. Kita bikin dulu headnya kayak yang tadi. Nah, kita sudah selesai bikin struktur programnya yang pertama. Jadi kita akan belajar tentang cache. Jadi kita integerkan bilangan
ya, bilangan. Untuk kita akan membuat datanya di sini, kita akan memasukkan 1 sampai 5 ya. CLR, SCR, close screen. Nah, kemudian kita bikin printf, masukkan angka 1 sampai 3 aja deh ya, sampai 3 aja, sampai 3. Bikin sini jadi 2 kutip koma scanf. Jadi semua yang akan diproses jangan menggunakan gets ya. Bilangan persen. Nah, ini persen apa kita gunakan? Karena di angka 1 sampai 3, jadi kita pakai desimal aja. Atau kalau kita pakai karakter juga bisa. Nah, karena di atas kita bikin integer, persen i aja. Kutip, koma, dan bilangan. Nah, baru sekarang kita berurusan sama F-nya nih, sama case-nya. Case 1 ya, case pertama kali. Jadi kita ada nih angka, kita bikin di notepad saja. Kita ada angka angka 1, kita ada angka 1, angka 2, angka 3. Jadi ini case 1, case 2, case 3. Nah, gitu. Case 1, case 2, dan case 3. Sekarang case 1 dulu nih. Berarti kalau case 1 kita akan tampilkan ini. Anda mengetik angka 1. Gitu. Tip, tutup. Kemudian break. Break itu artinya berhenti sampai di situ. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini error, kita lihat apa errornya. Cache offset of switch. Kenapa cache offset of switch katanya? Karena codingan kita kurang. Kalau bikin cache itu di atasnya harus beli dulu switch, pilih atau hidupkan, hidup matikan gitu. Bilangan, buka kurung kerawalnya di sini, kemudian tutup kurung kerawalnya di sini. Coba kita jalankan lagi, masukkan angka 3 deh. Dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena yang kita inisiasikan baru case 1 nih. Jadi dia cuma membaca angka 1. Oke ya. Nah, 1. Nah, Anda mengetik angka 1. Kalau case-nya angka 1, nah kita langsung saja misalnya gini nih. Kita nggak mau langsung case angka 2, kita langsung bikin case ke-3. Anda mengetikkan angka 3, coba bisa nggak? Angka 3, bentar, bisa kan? Coba kalau kita ketikkan angka kedua, angka 2, bentar, nggak mau dia membaca proses yang tadi. Oke ya, itu karena belum kita close. Nah, kemudian kita bikin juga case-nya di sini. Nah, kalau kita nggak mau bikin 2 nih, tapi dia ketik juga 2, kita bikin sebuah case defaultnya. Jadi kalau dia nggak dibikin itu angka 1 atau angka 3, berarti dia tampilnya yang default ini. Ini bisa dikategorikan sebagai else terakhir. Ini kita copy saja. Anda mengetik angka yang bukan 1 sampai 1 dan 3. Coba kita ketik angka 2, enter. Anda mengetik angka yang bukan 1 dan 3. Coba kita klik angka 1. Nah, ini belum jalan. Coba kita hapus dulu yang apa tadi, yang lama-lama tadi. Mana dia? Ini
ini cache kita ya, tidak ini yang kita hapus, yang ini. Yes, open. Misalkan ini kita masukkan angka 1. Anda masukkan angka 1. Coba kita masukkan angka 2. Anda mengetik angka yang bukan angka 1, angka 2. Jadi itulah konsep dari cache. Jadi cache itu kita bisa pilih kita masukkan angka 1 atau angka 3. Sayangnya cache ini hanya dalam bentuk bilangan. Kalau pilihannya bilangan, cache ini bisa sebagai opsional untuk menggantikan if. Oke, nanti cache ini akan lebih dibahas lagi pas kita membuat menu. Kalau kita klik angka 1, keluar menu makanan gitu. Kalau ketik angka 2, keluar menu minuman. Angka 3 berarti keluar dari programnya misalnya gitu. Itu kita akan menggunakan cache. Nah, setelah cache, sekarang kita akan belajar tentang toolware. Nah, apa sih artinya toolware itu? Toolware itu artinya, ya coba kita buka dulu program kita kemarin. Kosong apa isinya? Bukan ini 02 01 deh. Nah gini, apa artinya toolware itu? Ya, kita lihat di sini ada modulnya di sini. Media toolware. Nah, misalnya gini. Kalau kita bikin if kayak gini, kalau kodenya A besar atau A kecil gitu ya. Karena ini kan untuk mengatasi orang itu mau input A besar atau A kecil. Karena di if-nya itu misalnya kita bikin A kecil kayak gini nih. Saya gini. Nah, kalau kita bikin seperti ini, kalau orang inputkan A besar, dia nggak jalan yang bagian ini. Dia jalan nanti yang di bawah. Karena dia bukan A kecil katanya. Nah, apa guna dari toolware itu? Toolware itu untuk memformat semua inputan. Misalnya gini, kita bikin if-nya seperti ini. Coba, kalau kita masukkan A besar, pasti yang keluar 5000. Coba kita jalan. A besar. Ini kita sembarang saja ya. A besar. Tidak. Nah, keluarnya yang 5000 nih. Ya. Kalau kita huruf A, tapi A besar. Nah, toolware berguna untuk mau kita inputkan toolware. Toolware ini artinya kecilkan semua gitu. Toolware kode ini maksudnya dia mau input huruf besar atau huruf kecil nggak masalah, tapi tetap jadikan semuanya itu huruf kecil. Coba kita buka. Oke, ada error. Undefined toolware. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin toolware, kita butuh sebuah lagi head atau library atau modul. Include ctype .h. Karena ctype inilah yang punya toolware. Kita jalankan. Nah, sekarang kita bikinnya A besar. Tetap 4000 nih. Tuh, tetap 4000 kan? Walaupun A besar. Padahal di if-nya kita bikinnya itu A kecil. Jadi toolware ini gunanya dia berfungsi sebagai mau kode ini apapun huruf yang diinputkan, selama hurufnya sama ya, jadikan dia huruf kecil semua. Mau huruf besar, mau huruf kecil terserah, pokoknya jadikan dia huruf kecil semua. To lower. To lower. Lower ini kan artinya kecil dalam bahasa Inggris. To lower. Jadikan kecil. Nah, itulah kegunaan dari to lower. Ya. Jadi toolware itu membuat semua inputan kita itu menjadi huruf kecil. Oke, itu konsep tentang toolware. Jadi toolware itu berguna untuk membuat semua inputan kita itu mau huruf besar pun dia akan bernilai huruf kecil. Gitu. Nah, setelah toolware kita akan belajar tentang strcpy atau string copy
ya. Kemudian ada string strcmp, string comparison atau di-compare atau dibandingkan gitu ya. Nah, kalau untuk strcpy ini syaratnya yang pertama adalah kita harus memanggil sebuah library ya, sebuah head atau sebuah modul yaitu string.h. Nah, setelah itu dia bisa digunakan sebagai pengganti scanf. Nah, ini dia penggunaannya. Dia bisa digunakan untuk pengganti scanf atau printf. Dia juga bisa menggantikan printf lah lebih tepat yang digantikannya. Ini apa gunanya? Sebenarnya strcpy ini gunanya banyak sekali, tapi kali ini kita tidak akan belajar itu. Jadi strcpy ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti printf, penyederhanaan dari printf. Jadi replace hanya gitu. Kita kan punya variabel ya, kita punya variabel hadiah ya, kita punya variabel hadiah ini. Nah, hadiah ini ya, katanya kalau jumlah bayarnya itu 5.000, variabel hadiah ini isi dengan kata payung gitu. Kemudian di bawah baru tampilkan tuh yang hadiah tadi. Nah, ini. Jadi string copy itu gunanya untuk memberi sebuah nilai atau mengganti kopian atau mengganti isi dari variabel tadi. Itu gunanya strcpy ya, ganti isinya katanya. strcpy ini itu isinya ganti menjadi payung. Nah, sebelumnya hadiah ini gak ada isinya atau kosong, nol gitu. Belum ada variabelnya tapi belum ada nilai dari variabelnya. Nah, strcpy ini mengganti yang tidak ada nilai itu menjadi payung. Misalnya gini, kita punya kata hadiah ini deh. Nah, ini dibayar ini kan juga jumlah bayar ini kan juga ada kata nih, atau else ini deh ada kata. Nah, misalnya else ini kita definisikan sebagai variabel kita nih ya. Nah, kemudian ibaratnya itu kita blok ini, kemudian kita pastikan kata baru. Nah, kayak gitu konsep dari string cpy. Jadi dia mereplace atau menggantikan data yang ada di variabel hadiah ini. Nah, kalau sebelumnya datanya itu ada payung misalnya, kemudian digantikan dengan topi. Nah, ini bisa sebagai alternatif pengganti dari printf untuk menampilkan atau memasukkan datanya. Nah, kemarin kan biasanya kita bikinnya gini, hadiah sama dengan topi. Ini kita memberikan nilainya. Tapi kalau strcpy kita menimpa dari copy topi tadi dengan kata yang lain. Itu untuk strcpy. Kemudian selanjutnya untuk strcmp ini membandingkan ya, gunanya itu membandingkan. Misalnya gini, di jurusan ini ya, jurusan ini Bandung nggak gitu. Nah, kalau di jurusan ini Bandung, berarti dia lanjut nih ke bawah. Kalau dia nggak Bandung, berarti nilai nolnya dikirimkan pengganti kata dari Bandung ini tadi. Jadi dia membandingkan variabel yang kita inputkan, yang di sini, yang di jurusan ini, apa yang kita inputkan. Kalau yang kita inputkan di jurusan ini sama dengan kata string yang kedua, jadi seperti yang saya jelaskan di grup kemarin, strcmp itu gunanya untuk membandingkan dua variabel string. Nah, gini, yang kita inputkan itu kan ada variabel jurusan, misalnya ada kata Bandung, sama nggak katanya dengan kata yang di dalam sini, dibandingkannya. Kalau sama, maka dia lanjut ke bawah nih. Kalau tidak, maka nilai 0 ini dikembalikan sebagai false, atau dia mengatakan ke komputer tidak sama kata, jadi nggak bisa dilanjutkan yang ini ya, dia tidak sama, jurusan yang diinputan itu tidak sama dengan tulisan Bandung yang ada di sini. 0 ini boleh dirubah, 0 ini tidak boleh dirubah. Ini sebagai nilai, misalnya kayak total sama dengan 0 gitu. Nah, 0 ini nilai defaultnya atau nilai umumnya.
0 adalah nilai umumnya. Ya, 0 itu nilai umumnya dan nggak boleh diganti. Jadi kalau seandainya jurusan variabel ini kan kita inputkan nanti itu jurusan kita apa. Nah, di dalam jurusan ini kan ada kata nih. Kalau misalnya di sini Padang, di sini Bandung, maka 0 inilah yang akan dikirim ke komputer. Ini bahasa mesinnya. Ya, nah kecuali di dalam jurusan ini ada kata-kata Bandung, kemudian dibandingkannya ke sebelah sini juga Bandung, berarti dia lanjut nih. Oke nih, dia oke if yang pertama nih katanya. Kalau nggak oke if yang pertama yang di sini, berarti dia lanjut ke yang di bawah sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia kata dalam variabel ini cocok dengan kata yang ini, dia lanjutkan ke bawah. Kalau enggak, berarti dia pilih else yang terakhir. Tanda tanya tidak ada. Itulah konsep dari string comparison. Comparekan, bandingkan. Gitu. Oke ya. Jadi untuk tidak memperpanjang video, singkat saja sebenarnya string compare ini materinya sangat panjang ya. Besar sebenarnya materi string compare ini, tapi kita nggak akan belajar sejauh itu. Nanti tambah panas kepalanya, nanti tambah mumet. Oke, kita belajar yang ini aja dulu. Akhir kata, jangan lupa belajar, praktekkan terus, pahami konsepnya, kalau bisa terjemahkan ke bahasa manusia. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.